Geger, jagat sosial media belakangan ini dibuat geram saat mendengar pernyataan yang keluar dari pengacara Rasman Arif Nasution yang berencana akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Ya, menuai kontroversi karena pernyataannya yang berbanding terbalik dengan masyarakat dan juga praktisi hukum lainnya yang seolah menganggap Hakim Eman Sulaiman bak hakim berhati malaikat karena berani membatalkan penetapan Peggy Setiawan yang menurutnya cacat hukum. Dan lagi-lagi, pernyataan kontroversial Rasman Arif Nasution ditanggapi serius oleh pengacara Peggy Setiawan lainnya, yaitu Sugianti Iriani, yang menganggap Rasman bisa saja kena batunya akibat ulahnya itu. Benarkah? Ia pun beranggapan jika ada motif dendam dari Rasman Nasution. Lalu, seperti apa pula praktisi hukum lainnya menanggapi hal ini? Benarkah Rasman bisa saja berakhir di jeruji besi karena langkahnya yang menuai kontroversi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, masih segar dalam ingatan bagaimana suasana haru mengiringi kebebasan tersangka kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan, yang dibebaskan oleh keputusan Hakim Tunggal, di mana dalam putusannya menetapkan 9 hal, termasuk diantaranya putusan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang ditetapkan pada 21 Mei 2024 lalu batal demi hukum. Diputus oleh Hakim Eman Sulaiman yang dinilai masyarakat, kuasa hukum, dan keluarga Peggy Setiawan sebagai perpanjangan tangan Tuhan karena dianggap mampu memutuskan perkara pra-peradilan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak meninggalkan cacat dari putusan yang diambilnya. Seperti diketahui, sebuah langkah berbeda diutarakan pengacara Rasman Arif Nasution yang dalam bincang-bincangnya dengan awak media pun menyebutkan jika putusan ini menurutnya seolah tidak cermat dan tidak logis dalam memutuskan perkara ini. Maka dari itu, Rasman pun mengaku keberatan serta berencana akan membawa permasalahan ini ke Komisi Yudisial. Disinggung mengenai hal ini dalam pernyataannya yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi melalui sambungan video call, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani pun memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan dalam hal ini. Ia pun memperingatkan Rasman untuk tidak berbuat hal tersebut jika tidak mau berujung malu karena tindakan yang dilakukannya itu. Dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik, tidak logik dan kontraproduktif. Karena ini akan sangat berbahaya kalau kita membiarkan saja. Jadi saya kemarin sudah katakan, saya sudah merumuskan, dibuatkan surat kita ke KY, surat kita ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apakah kita boleh atau tidak, biarlah nanti dijawab. Tapi yang pasti sebagai warga negara, saya prihatin dengan putusan ini karena menurut saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, apa dasarnya Rasman itu melaporkan Pak Eman Sulaiman? Orang Pak Eman itu sudah memutus dengan jujur dan adil sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dasarnya Rasman mau melaporkan tuh apa? Kalau menurut Ibu mah
ditunda saja pelaporannya daripada nanti dia yang dipermalukan. Kecuali Pak Eman itu terbukti melakukan gratifikasi atau apa, ini kan dia sudah jujur dan adil memutus ini, dan putusan pun sudah inkrah, sudah jelas-jelas bahwa itu tidak terbukti. Ya, mengutip apa yang dikatakan Sugianti Iriani, tak ada dasar yang bisa dipersoalkan oleh pengacara Rasman Nasution. Apalagi, ia pun juga beranggapan apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam putusannya di proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung tersebut sudah sesuai dengan fakta dan juga bukti-bukti di persidangan. Sehingga tidak ada dasar bagi Rasman Nasution untuk mempersoalkan putusan hakim. Betul, sangat menyayangkan karena dasarnya tidak kuat. Buat apa nanti malah mempermalukan dianya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Iyalah, tidak ada dasarnya. Emang Pak Eman melakukan gratifikasi kan enggak, memang Pak Eman melakukan suap kan enggak. Pak Eman sudah jujur dan Ibu pun berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ibu sudah diberikan hakim yang jujur dan adil pada saat memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sehingga Ibu dapat diputus dengan fakta persidangan yang ada dan bukti-bukti yang sangat kita sampaikan sangat kuat bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Sementara itu, saat disinggung mengenai motif, rupanya terungkap fakta yang cukup mengejutkan yang seolah diperjuangkan Rasman terkait putusan Eman Sulaiman ini. Sugianti Iriani pun juga mengungkap jika Rasman ternyata pernah mencoba mengambil tempat di sisi kliennya, Peggy Setiawan pada saat itu. Namun, dikarenakan sudah banyaknya kuasa hukum yang membelanya, Rasman pun harus gigit jari dan kini seolah mulai menuntaskan dendam pribadinya. Seperti diketahui, kabar pun juga menyebutkan jika Peggy Setiawan diperkuat sebanyak kurang lebih 74 praktisi hukum yang masing-masing berjuang mati-matian untuk membela Peggy Setiawan dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon yang menyeret namanya. Dan seperti inilah himbauan Sugianti Iriani untuk Rasman Nasution dengan aksi yang konon akan dilakukannya itu. Ya, Ibu nggak tahu apa dia motifnya apa mungkin dia pansos atau misalnya dia kecewa dengan tim Peggy, atau mungkin karena dia pernah ditolak untuk masuk bergabung di tim kita. Ya kita kan juga bukannya apa-apa, waktu itu kita sudah terlalu banyak juga, iya kan sudah cukup, timnya sudah solid, sudah kuat, jadi kita pun menolaknya secara baik-baik. Ya iya mungkin itu, jadi dia tidak puas karena memang Pak Eman sudah memutus dengan jujur sesuai fakta persidangan, sesuai bukti-bukti yang ada, karena ada kekecewaan terhadap tim, terhadap Ibu mungkin gitu. Dan kita pun kan tim kita kan sudah kuat, kita ngapain lagi nambah-nambah tim yang lain seperti itu saat mau masuk. Ya kalau dari tim Ibu mah hanya menghimbau pada Rasman jangan diteruskan, nanti khawatirnya malah dia dipermalukan oleh jajaran hakim. Ya memang itu sudah benar, Pak Eman sudah membuktikan benar. Kalau langkah Ibu kan dasarnya Ibu mau misalnya melaporkan Rasman pencemaran nama baik juga kan itu harus Pak Eman sendiri. Mau Ibu sih mending Rasman jangan meneruskan langkahnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu ya dipikir dulu, dikaji dulu, jangan main pansos. Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan Sugianti Iriani, praktisi hukum Alvin Lim ternyata juga mendukung pernyataan kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut. Menurutnya, ia cenderung kebingungan dengan langkah yang dilakukan Rasman tersebut. Pasalnya, jika dikembalikan kepada hukum,
Seharusnya orang yang mempunyai legal standing atau seseorang atau suatu pihak yang memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara untuk hal itu. Dan jika tidak terlibat dalam kasus yang sedang berperkara, tentulah tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam kasus tersebut. Sementara, Rasman pun tidak memiliki legal standing, kecuali ia dijadikan kuasa hukum dari salah satu pihak. Alvin Lim juga memiliki keyakinan jika Hakim Eman Sulaiman sudahlah tepat memutuskan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Saya melihat ini ya agak bingung juga ya. Maksudnya agak bingung tuh begini loh. Yang namanya orang melaporkan itu dia harus punya legal standing, Mbak. Gak bisa ujuk-ujuk saya mau laporin A, saya mau laporin B, saya mau laporin C, saya mau laporin D. Kalau itu dibiarkan, ya dunia ini kapan mau beresnya? Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka. Dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Nangkep ya Pak ya? Jadi yang mestinya melaporkan, yang mestinya maju itu adalah pihak kepolisian. Apakah melalui orang dalam dia, bitkumnya atau siapa melaporkan, itu masih bisa. Tapi kalau orang lain yang nggak ada substansinya, kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Sesuai opini hukum saya, Hakim Eman Sulaiman udah bener ya Pak ya. Jadi di dalam pra-peradilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan. Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu diwawancara dulu atau di BAP dulu di situ, karena dua tertangkap tangan udah ketahuan buktinya, saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas putusan MK sudah menyatakan selain dua alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu, ditanya terlebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada di situ. Terus juga keterangan saksi. Kalau kita tahu keterangan saksi itu ada keterangan saksi AEP. AEP ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ ya. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHP sudah menjelaskan ya. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari Mahkamah Konstitusi MK di situ. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Sementara itu, di balik pernyataan mengejutkan Rasman Arief Nasution, seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Peggy Setiawan lainnya, Marwan Iswandi, dengan pernyataan Rasman tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Merasa keberatan atas keputusan Hakim Eman Sulaiman yang dianggapnya tidak cermat dan tidak logis saat memutuskan kebebasan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu. Sejatinya, jika dikembalikan kepada persoalan hukum, tidak ada salahnya bagi suatu pihak melaporkan apa yang menjadi keyakinannya dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini pun diungkap oleh Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Ia pun juga beranggapan tidak ada salahnya dengan apa yang dilakukan Hakim Eman Sulaiman dalam memutus perkara yang melibatkan kliennya Peggy Setiawan. Dan ia pun yakin jika Rasman melakukan hal tersebut akan sulit diterima oleh Komisi Yudisial. Menurut saya ada-ada aja bang itu kayak gitu. Orang putusan pengadilan kok, kecuali kalau kode etik yang dilanggar. Kalau dilanggar kode etik oleh hakim ya ini memang ke Komisi Yudisial. Kalau putusan pengadilan kok pertanggungjawabannya hakim itu pada Allah, pada Tuhan. Maka dia dipanggil yang mulia. Tapi ya itu haknya Bar Rasman. Pak Rasman, kalau itu negara demokrasi kok, silakan aja. Ya tapi kalau saya kurang tepat, menurut hemat saya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, itu memang hak semua si warga negara punya hak. Tidak ada masalah. Kalau menurut saya tidak ada kesalahan sih. Kalau menurut saya tidak ada kesalahan. Tapi kalau menurut Pak Rasman mungkin penilaian Pak Rasman lain ada yang ini, ya silakan aja. Tidak ada. Menurut saya bukan karena kami penasihat hukumnya Peggy Setiawan, bukan. Kalau saya fair, bicaranya fair. Saya nggak mau berbicara itu maksud saya ada keberpihakan atau apa enggak. Makanya saya bilang tadi, kalau memang Bar Rasman memang melaporkan, monggo silakan. Itu haknya Bar Rasman. Tapi aneh, dinilai oleh masyarakat agak aneh aja. Tapi itu haknya Bar Rasman. Bar Rasman tidak ada masalah. Tapi masalah tindak lanjutnya dari Komisi Yudisial ya, itu urusan Komisi Yudisial. Ini kita bicara fakta hukum ya, hukum ya. Tapi bukan hukum dalai kekuasaan Komisi Yudisial. Ini kan karena pendapat saya. Ini pendapat saya ditanya kan, saya bilang tidak diterima. Tidak diterima. Ini pendapat saya kan. Mungkin boleh diterangkan bang karena poin-poinnya apa aja nih? Ya karena yang dilaporkan oleh Bar Rasman itu bukan suatu pelanggaran etik. Bukan pelanggaran etik, itu aja jawabannya. Menurut saya tidak akan diterima. Tapi saya nggak mendahului juga apa yang putus. Tapi karena situ bertanya sama saya bagaimana tanggapannya, pendapat pribadi saya tidak terima. Aku yakin tidak akan diterima. 100% nggak bang? Pasti nggak bang? Janganlah kalau 100% saya sombong banget. 99 aja lah. 99% tidak akan diterima. Pengacara Sakata tahu juga diterima ini ya laporan, tetapi ditindaklanjuti ya mungkin tidak, karena ini bukan pelanggaran etik dilakukan oleh Hakim Eman Sulaiman. Lebih lanjut, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi juga mengatakan akan ada banyak hal yang dapat dipertaruhkan Rasman jika ia tetap melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, di mana reputasinya sebagai kuasa hukum dan juga nama baiknya di hadapan masyarakat pun dipertaruhkan. Sementara itu, ia pun menganggap jika hakim memutuskan hal ini dengan sebaik-baiknya dan tidak ditemukan cacat hukum di dalamnya. Berarti abang sangat menyayangkan ya bang? Menyayangkan, sangat menyayangkan. Karena identitasnya Bang Rasman dipertaruhkan sini. Berarti hal positif apapun itu dipertaruhkan oleh masyarakat? Dipertaruhkan banget, Bang Rasman dipertaruhkan. Kalau saya mengatakan mengecam juga sih enggak. Kalau mengecam enggak ada. Tapi itu haknya Bang Rasman. Haknya Bang Rasman. Tapi menurut saya kurang tepat. Apa yang dilakukan oleh Bang Rasman itu kurang tepat. Kalau mengecam enggak ya, namanya demokrasi kok, masalah diterima atau tidak diterima oleh Komisi Yudisial itu kan urusan Komisi Yudisial. Memang haknya Bang Rasman, enggak jadi masalah. Kalau mengecam tidak ada. Silakan aja. Tapi kan kurang tepat.
kurang tepat. Iya kurang tepat lah, karena gini loh, apa namanya, putusan pengadilan kok ini kok, kecuali bilang kalau hakimnya melakukan pelanggaran kode etik, Bang Rasman laporkan ke Komisi Yudisial, laporkan ke Badan Pengawas, baru itu tepat. Kalau ini tidak ada putusan kok, menurut dia kok, dia mempunyai hak kok analisa seperti itu kok, berdasarkan ada apa, berdasarkan putusannya, berdasarkan apa namanya pertimbangannya tepat kok. Sementara itu, di tengah banyaknya pihak yang menyayangkan aksi yang dilakukan Rasman Nasution, pernyataan senada juga terucap dari praktisi hukum lainnya. Namun yang cukup mencengangkan, Agustinus Nahak meminta untuk pihak kuasa hukum Peggy mengencangkan ikat pinggang mereka karena bisa saja ada hal lain yang terjadi nantinya. Lantas, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, seperti diketahui, bebasnya Peggy Setiawan dalam proses pra-peradilan masih menyisakan beberapa tanda tanya besar, termasuk diantaranya aksi Rasman yang akan membawa permasalahan ini ke tingkat Komisi Yudisial dan juga apakah Peggy bisa kembali diperkarakan karena pokok permasalahan sebenarnya belum diputus oleh majelis hakim. Menyinggung hal ini, meski mengucapkan selamat kepada kuasa hukum Peggy Setiawan pasca bisa memenangkan hal ini di persidangan, Agustinus Nahak sebagai praktisi hukum juga meminta kuasa hukum Peggy untuk mengencangkan ikat pinggang karena bisa jadi pihak kepolisian kembali mengangkat permasalahan ini karena sebelumnya belum masuk ke pokok perkara. Lantas, seperti apakah pernyataan Agustinus Nahak? Dan benarkah ia pun memiliki sebuah himbauan khusus kepada pengacara Rasman Arif Nasution? Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada tim hukum Peggy. Di situ ada juga brother saya, ada Awasan Bang Miko dan tim, bahwa mereka telah berhasil ya mengeluarkan Peggy dari tahanan karena dia setelah ditetapkan sebagai tersangka kan ditahan itu. Dan akhirnya tim kuasa hukum Peggy melakukan segala upaya, termasuk upaya pra-peradilan itu. Akhirnya awalnya saya sudah ngomong juga bahwa upaya yang paling bagus pra-pid, sehingga kita bisa tahu apakah proses dari tahap penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan sampai dengan penetapan tersangka dan ditahan itu apa sudah mulai prosedur atau tidak. Kan harus diuji dulu itu. Dan ternyata putusan hakim tunggal kemarin itu menyatakan bahwa penetapan status tersangka Peggy itu kan tidak sah. Artinya Peggy kan harus dikeluarkan ya dari tahanan, dan Polda Jawa Barat juga kita perlu apresiasi karena beliau langsung merespon, menghormati putusan pengadilan itu, akhirnya Peggy akhirnya bebas kan begitu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa proses pra-pid itu kan hanya mau menguji soal status dari proses penyidikan sampai dengan penetapan tersangka dan juga sampai penggeledahan dan penahanan, apakah sudah melalui proses yang benar sesuai dengan Perkap KUHP atau tidak gitu loh. Dan ternyata kan dari putusan pengadilan kita melihat bahwa ada dugaan kesalahan prosedural sehingga hakim tunggal berani memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Tetapi menurut saya teman-teman kuasa hukum daripada Peggy bahwa polisi masih punya kewenangan untuk melakukan mengeluarkan sprindik baru. Artinya ini masalah belum selesai gitu loh, karena kita belum masuk ke pokok perkara. Saya berharap sih mudah-mudahan pihak kepolisian tidak mengeluarkan lagi sprindik baru, ya kan, artinya Peggy dengan sendirinya selesai, urusan ini akan selesai. Tapi kalau pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan mengeluarkan sprindik baru, akhirnya Peggy harus menjalankan lagi, dan pihak mungkin dari kuasa hukum Peggy bisa melakukan pra-pid lagi kan begitu.
Kalau menurut saya final dalam artian penetapan tersangka tidak sah, tetapi belum final dalam proses karena kan kita belum masuk ke dalam pokok perkara. Belum ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah atau tidak. Ini hanya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Ya, kalau Bang Rasman itu kan juga teman kita juga lah. Dan setiap advokat mungkin dia mempunyai pandangan yang berbeda ya. Ya, mungkin melihat bahwa dalam putusan ini mungkin hakim mungkin melampaui batas atau abuse of power atau dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kalau buat saya sangat menghormati putusan pengadilan itu. Kalau menurut saya Bang Rasman tidak usah lah mengambil satu langkah, karena kan putusan pengadilan itu kan kita harus hormati ya. Tidak perlulah harus melaporkan hakim tersebut lah. Yang ada adalah kita tunggu apakah pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru atau tidak. Nah, kan gitu aja. Jadi teman-teman saya di situ ada Bang Miko dan teman-teman, saya apresiasi sekali karena akhirnya mereka bisa mengeluarkan Peggy dalam tahanan dan status tersangkanya dicabut oleh pihak hakim tunggal tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.